Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku di mana saja berada, apakah wajar jika kita bertanya apa yang sedang dilakukan Tuhan saat ini? Apakah kita yang sangat terbatas bisa menjangkau yang tidak terbatas? Jawabnya ada pada Abu Nawas. Dia menjawab pertanyaan dari Baginda Raja yang tidak ada satupun dari ulama yang bisa menjawabnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Di suatu pagi Abu Nawas keluar dari rumahnya. Saat itu dia sangat menginginkan secangkir kopi mengalir di tenggorokannya. Pagi-pagi begini enaknya ya minum kopi, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun segera berjalan menuju warung kopi langganannya yang tidak jauh dari rumah. "Hai, biasa," panggil Abu Nawas kepada si pemilik warung. Begitu ia duduk di kursi kayu, pemilik warung sudah tahu maksud Abu Nawas. "Kopi kental dengan 2 sendok gula," respon sang pemilik warung yang disambut senyum orang-orang yang juga ada di warung itu. Tidak lama kemudian kopi sudah terhidang di depan Abu Nawas. "Abu, ceritakan oleh-oleh dari istana kemarin. Dapat proyek apa dari Baginda?" tanya seseorang di antara mereka yang membuka pembicaraan. Abu Nawas hanya asik mengaduk-aduk kopinya yang masih panas. Tidak ada jawaban darinya. Abu Nawas tampak sedang tidak berselera untuk bicara. "Kalau begitu berikan sedikit nasihat kepada kami, seperti orang-orang desa lainnya." Abu Nawas mulai terpancing. Sambil meminum kopinya, ia pun mulai bicara. "Kebenaran adalah sesuatu yang berharga. Tetapi mengapa kita harus membayar untuk sebuah kebenaran? Seringkali harganya sangat mahal," teriak salah satu orang dari kursi yang letaknya agak jauh, yang ternyata dia menyimak apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Kepada yang bertanya, Abu Nawas melanjutkan dengan wajah yang serius sambil sesekali meminum kopinya. "Kalau engkau perhatikan, harga sesuatu itu dipengaruhi juga oleh kelangkaannya. Makin langka sesuatu itu, makin mahallah ia." Semua orang dalam warung mengangguk-angguk. "Benar juga," gumam mereka. Saat Abu Nawas belum juga menghabiskan kopinya, tiba-tiba datang utusan raja yang baru saja mendatangi rumahnya. Kemudian mendatangi warung kopi itu. Tanpa basa-basi, utusan raja langsung menjelaskan maksudnya. "Baginda memanggil engkau, Tuan Abu." Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas mendatangi istana bersama utusan itu. Terlihat di sana, sejumlah orang sudah berkumpul dan Baginda Raja duduk berwibawa di singgasananya. Rupanya sejumlah ulama dan tokoh agama sedang dikumpulkan raja. Begitu melihat Abu Nawas, raja langsung memanggilnya. "Sini ke depan, Abu." Abu Nawas pun buru-buru merapat ke depan. Setelah mengucapkan salam kepada hadirin, tanpa basa-basi lagi, Raja Harun al-Rasyid bertanya kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, para ulama yang ada di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanku. Apa yang mesti hamba lakukan, Baginda?" "Abu Nawas, sejak pulang sholat subuh berjamaah tadi, aku sedikit iseng bertanya kepada para tokoh agama ini.
Allah itu lagi di mana dan sedang apa? Semua ulama yang ada saat ini tidak berani menjawab. Terlihat Raja Harun pada hari itu bertingkah sangat aneh. Mungkin untuk menarik perhatian saja, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas yang sejak tadi menyibak pertanyaan Baginda Raja, kemudian langsung bicara. Saya bisa menjawab pertanyaan Baginda Raja, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Abu Nawas? Saya duduk di kursi singgasana Baginda dan Baginda duduk di bawahnya. Sang Raja berpikir sejenak, kemudian mengabulkan apa yang diinginkan Abu Nawas. Baginda Raja sangat ingin mendengar jawaban itu dari si cerdik. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana dan Baginda Raja Harun al-Rasyid duduk di bawah, Abu Nawas berkata dengan lantang, Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja dan Harun al-Rasyid jadi rakyat biasa. Para hadirin pun tertawa dan raja pun puas dengan jawaban Abu Nawas. Tetapi yang anehnya, raja tidak marah kepada Abu Nawas. Walaupun raja menjadi rakyat biasa dan Abu Nawas sudah menjadi raja.